Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Zainal dengan NIM B05230016. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah epidemiologi yang diampu oleh Ibu dosen. Dengan hormat saya izin sebut namanya Ibu Reski Maharja, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2023. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit malaria. Teman-teman perlu tahu, malaria ini sebuah kondisi penyakit yang ternyata telah memengaruhi populasi global selama bertahun-tahun dan terus menjadi tantangan kesehatan global yang serius hingga saat ini. Nah, lalu apa sih malaria itu? Malaria ialah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terjangkit. Malaria ini juga disebut sebagai penyakit kura-kura darah. Mengapa demikian? Dikarenakan gejala utamanya yang melibatkan demam tinggi dan kerusakan pada sel darah merah. Penyakit malaria yang juga dikenal sebagai penyakit kura-kura darah ini memiliki gejala yang khas yang perlu diwaspadai. Gejala umumnya yaitu demam yang berulang dengan suhu yang tinggi, lalu sakit kepala parah, kemudian berkeringat berlebihan saat demam mereda, lalu terjadi menggigil pada awal infeksi, kemudian rasa lemah yang menyeluruh, serta muntah, mual, sakit perut, dan diare dalam beberapa kasus. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sering dikaitkan dengan infeksi parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nah, jika teman-teman atau seseorang yang teman-teman kenal mengalami gejala-gejala ini, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis dan melakukan tes untuk malaria. Setelah mengetahui gejala-gejala yang dirasakan saat terjangkit atau terpapar oleh penyakit malaria ini, nah, kemudian penyebab malaria itu apa? Nah, penyebab malaria sendiri disebabkan oleh parasit yang bernama Plasmodium yang ditransmisikan ke manusia melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles yang sudah terjangkit. Beberapa jenis parasit yang paling umum bertanggung jawab atas infeksi malaria pada manusia yaitu parasit Plasmodium falciparum, kemudian Plasmodium vivax, dan juga Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale. Nah, itu dia beberapa jenis parasit yang paling umum atas infeksi malaria pada manusia. Lalu, bagaimana penularan malaria itu sendiri? Nah, mekanisme penularan malaria dimulai ketika nyamuk Anopheles yang terinfeksi menyedot darah manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya selama proses menggigit. Parasit malaria dalam saliva nyamuk ditransfer ke dalam tubuh manusia, kemudian menginfeksi sel darah merah. Nah, setelah berkembang biak di dalam sel-sel darah merah, parasit tersebut dilepaskan kembali ke aliran darah dan siap untuk ditransmisikan ke nyamuk lain saat nyamuk tersebut menggigit manusia yang terinfeksi. Dengan demikian, siklus hidup parasit malaria terus berputar antara manusia dan nyamuk Anopheles, menyebabkan penyebaran penyakit malaria itu.
penyakit malaria ini sendiri bisa dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan kelambu anti nyamuk saat tidur, di mana ini bermanfaat untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk saat tidur serta membantu untuk mencegah penularan malaria. Kemudian yang kedua, menebarkan ikan pemakan jentik ke dalam genangan air. Cara ini efektif untuk mengurangi populasi nyamuk Anopheles dikarenakan ikan-ikan tersebut akan memakan larva nyamuk sehingga penghambatan siklus hidup nyamuk akan terlambat. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk yang mengandung DEET atau bahan repelan akan membantu dalam hal mengusir nyamuk dan mengurangi resiko digigit oleh nyamuk yang terinfeksi. Yang keempat, menimbun genangan air dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles untuk mengurangi risiko paparan terhadap gigitan nyamuk. Kemudian yang kelima, menghindari keberadaan hewan ternak di sekitar rumah untuk menghindari kita dari paparan gigitan nyamuk. Dan menghindari menggantung kain atau pakaian yang bekas pakai dapat mencegah untuk nyamuk itu menggunakan benda tersebut sebagai tempat persembunyiannya atau sarangnya. Kemudian menggunakan pakaian tertutup saat keluar di malam hari. Ini untuk melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Kemudian memasang kawat kasa pada jendela dan pintu rumah, di mana berfungsi untuk mencegah masuknya nyamuk ke dalam rumah dan mengurangi resiko kontak dengan nyamuk yang terinfeksi. Dan yang terakhir, dengan cara membersihkan selokan dan lingkungan sekitar rumah secara teratur akan membantu mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk serta tempat persembunyian nyamuk. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah terpapar oleh penyakit malaria? Nah, adapun pengobatan malaria yang pertama yaitu diagnosa. Nah, pengobatan malaria dimulai dengan diagnosis yang akurat. Dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis darah untuk mendeteksi adanya parasit malaria dalam darah. Kemudian, terapi anti malaria. Setelah diagnosis, pengobatan malaria biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan anti malaria yang sesuai dengan jenis parasit Plasmodium yang menyebabkan infeksi. Lalu, pengobatan rumah sakit. Nah, dalam kasus malaria yang parah atau komplikasi, pengobatan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Kemudian pencegahan kambuh. Setelah pengobatan, penting untuk mengikuti rekomendasi pengobatan selengkapnya dan pencegahan kambuh. Biasanya termasuk minum obat untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada area endemis dan jenis malaria yang dihadapi pasien itu sendiri. Lalu mencegah penyebaran. Nah, selama periode pengobatan dan pemulihan, penting untuk mencegah penyebaran penyakit dengan mengisolasi pasien, yaitu menghindari gigitan nyamuk dan melindungi orang-orang di sekitarnya dari potensi penularan. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Setelah pengobatan, pasien harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa parasit malaria telah dihilangkan dari tubuh dan tidak ada kambuh lagi. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan dengan melalui pemeriksaan darah rutin untuk memeriksa keberadaan parasit malaria. Membahas mengenai penyakit malaria. Nah, adapun beberapa komplikasi dari penyakit malaria. Yang pertama, anemia, di mana infeksi malaria dapat merusak sel darah merah yang menyebabkan anemia yang biasa atau yang bisa sangat berbahaya terutama pada anak-anak dan wanita hamil dengan gejala seperti kelemahan dan kelelahan. Kemudian yang kedua, gangguan pernapasan. Malaria parah khususnya oleh Plasmodium falciparum
bisa menyebabkan pembekuan darah tidak terkontrol sehingga mengganggu pernapasan dan menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut atau yang biasa disingkat sebagai ARDS. Nah, yang ketiga, kerusakan organ, di mana malaria parah dapat merusak hati, ginjal, dan otak yang menyebabkan disfungsi organ yang serius dan bahkan kematian. Kemudian, hipoglikemia. Infeksi malaria bisa menurunkan kadar gula darah, terutama pada bayi, anak-anak, dan wanita hamil, dengan resiko kelemahan hingga koma jika tidak ditangani dengan cepat. Kemudian yang terakhir, resiko keguguran dan kelahiran prematur. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu atau wanita yang sedang hamil. Nah, wanita yang hamil atau wanita hamil yang terinfeksi malaria ini berisiko mengalami keguguran, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan rendah, serta menyebabkan masalah kesehatan serius pada bayi yang baru lahir, seperti anemia dan pertumbuhan yang terlambat. Nah, makanya penting sekali untuk menerapkan cara-cara mencegah penyakit malaria ini sendiri sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini yaitu malaria ini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nah, gejalanya meliputi demam, sakit kepala, mual, dan lain-lainnya. Sementara komplikasi yang mungkin timbul termasuk anemia, gangguan pernapasan, kerusakan organ, hipoglikemia, serta resiko keguguran dan kelahiran prematur pada wanita hamil. Nah, pengobatan dilakukan dengan obat anti malaria yang sesuai dan langkah pencegahan, di mana melibatkan penggunaan kelambu, pengendalian vektor, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian penting untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat di bawah pengawasan tenaga medis yang terlatih guna mencegah komplikasi yang lebih serius. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.